sudah jelaskan di dalam Yohanes pasalnya yang terakhir itu. Ya, teman-teman boleh lihat. Masih banyak yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, kepada Rasul Yohanes. Tapi kalau semuanya itu mau ditulis, ya tidak cukup. Ya, maka kita percaya ya bahwa pengilhaman Allah kepada Yohanes itu benar. Tidak ada cara lain. Seperti itu. Ada seru juga ya. Silakan. Baik, saya akan jawab dulu permintaan Bang Jeki ya. Kapan Nabi Isa itu terima? Katanya di ini ya teman-teman. Nih ya. Qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya, dan Isa berkata sesungguhnya ya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Di sini dapat kita lihat ini adalah fi'il madhi ya teman-teman, di masa lampau telah terjadi. Kalau mudhari'nya ya ja'alni, kan kayak gitu. Jadi wa ja'alani itu ya adalah fi'il madhi yang udah dinubuatkan Nabi Isa dia akan diberikan kitab Injil. Jadi kapan gitu kitab Injilnya diterima? Anda silakan ke dalam surah Al-Maidah ayat 46. Ya. Wa qaffayna ala atharihim bi'isa bani Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil. Ya, tuh. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikannya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk. Kapan diberikan kepada Isa putra Maryam? Yaitu ketika ya setelah berlalu masa Taurat. Jadi waktu dia diutus, waktu dia akan menjadi nabi. Injil itu pula perlu Anda ketahui di Al-Maidah ayat 68 bukan gedebuk buku. Injil itu adalah ajaran. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurah wal Injil. Katakan wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun ya hingga kamu menegakkan ajaran, Bang. Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Injil itu ajaran, bukan gedebuk kitab dari langit atau dibawa lahir oleh Nabi Isa gitu ya. Ya jelas artinya apa? Nabi Isa itu menerima firman dari Tuhan. Firman dapat kita ketahui tidak berbentuk buku, pastinya berbentuk oral yang di dalamnya mengandung ajaran. Oke? Artinya ketika Nabi Isa diutus ya, waktu dia sudah diutus, kapan dia diutus, maka di situ juga firman itu diturunkan kepada Nabi Isa setelah zaman Taurat Nabi Musa. Oke? Nah, yang menjadi tanggapan saya begini, Bang. Ya, kalau Yesus tidak memverifikasi Yohanes, lalu atas dasar apa Anda memaksa orang untuk percaya dengan tulisan Yohanes? Berkaitan dengan Nabi Muhammad itu lepas konteks mungkin tidak saya jawab gitu ya, tentang Aisyah dan Nabi Muhammad tadi. Nah, kan kayak gitu. Yang kita pertanyakan ya, atas dasar apa kamu memaksa orang-orang percaya dengan tulisan Yohanes, sedangkan verifikasi dari Yesus tidak pernah ada gitu loh. Ayo. Kan kayak gitu. Kalau dibalik bertanya kata Anda, ya, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ini saksinya siapa? Yesus terima firman. Itu lagi. Saya heran aja di situ teman-teman. Firman terima firman jadinya. Firman Yesus yang firman yang jadi manusia terima firman pula. Firman terima firman kan jadinya di situ. Nah terus juga ya tanggapan saya tentang masalah penjelasan Anda masalah surga. Tadi saya belum dapat jawaban yang rinci. Tuhan Anda berada di mana? Ya ketika surga itu belum dia ciptakan. Itu belum Anda rincikan kepada saya. Jadi itulah. Satu lagi. Saya akan jelaskan setelah ini aja ya. Kayaknya 40 detik nggak sampai gitu.
ada permasalahan tentang masalah Wahyu 1 nomor 8 tadi. Ya, Wahyu 1 nomor 8 di situ kata Bang Jeki bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega. Saya akan bahas itu dan akan tuntut Bang Jeki ya, perkataan yang spesifik gitu. Tapi setelah ini saja. Saya harap saya lihat ya juga dulu bagaimana tanggapannya dan bagaimana jawabannya, atas dasar apa ya Anda memaksa orang-orang untuk percaya kepada tulisan Yohanes yang bukan ajaran Yesus dan tidak ada verifikasi dari Yesus. Silakan dijawab. Oke. Baik. Sorry, belum. Bentar ya, teman-teman. Oke. Baik. Tadi kan pertanyaan saya yang pertama ya, bagaimana Ustadz Yusuf PI menyatakan bahwa Injil sekarang menjadi ajaran, bukan kitab lagi Ustadz, atau bagaimana? Gitu ya. Nah, karena di dalam surah Maryam 30 yang Ustadz Yusuf PI juga sendiri sampaikan ya pada mula itu tadi yang di awal ya, di dalam bahasa Arabnya saya kira Ustadz Yusuf PI lebih tahu ya, dalam bahasa Arabnya disebut itu kitab apa bukan Ustadz ya. Nah, disebutkan bahwa itu kitabah. Nah, lalu kemudian yang diterima jadi ajaran. Jadi sebenarnya kitab apa ajaran nih? Ya kan? Nanti dibilang lagi kitab berisi ajaran. Nah, jadi sebenarnya yang mana? Pengakuan dia sejak bayi ya. Sejak bayi dia sudah ngaku tuh bahwa dia nabi sejak bayi, dan dia ngaku sudah akan diberi kitab. Nah, pertanyaan kita tadi kan sederhana itu, bahwa kapan itu diberikan? Ya, di dalam konteks apa dia mengajarkan itu kepada orang-orang Israel waktu itu gitu loh. Ya, dalam konteks apa? Nah, maksudnya ada ajaran dari Injil yang dia sampaikan itu apa sih? Di mana dia menerima kitab itu gitu loh. Yang problemnya adalah sekarang Ustadz, hari ini teman-teman dipaksa beriman kepada Injil, tapi kan tidak punya satupun tuh. Apapun, tidak ada. Nothing. Tidak punya apa-apa tentang Injil misalnya. Ya, tentang Injil. Karena teman-teman mengakui bahwa Taurat dari Tuhannya, Injil dari Tuhannya, Zabur juga dari Tuhannya. 3 kali ini Ustadz, sama-sama nggak ada semua, ya. 3 kitab itu kan sudah nggak ada semua tuh. Nanti boleh tanggapin ya. Kok bisa 3-tiganya nggak ada dan 3-tiganya mengaku dari Tuhannya gitu loh. Satu pun tidak ada. Nah, maka tadi pertanyaan saya fokus kepada Isa tadi, bahwa di dalam konteks apa dia menerima wahyu itu. Ya, dia menerima firman itu tadi di surah berapa gitu. Karena yang Ustaz tadi sampaikan itu ajaran, sementara pengakuan Isa adalah kitab. Gitu loh, ya, adalah kitab. Nah, itu tadi saya minta ditanggapi teman-teman ya. Nah, berikutnya ya kan, tadi Ustadz mengatakan atas dasar apa memaksa misalnya orang percaya kepada Injil Yohanes misalnya teman-teman ya, atas dasar kewarasan. Kenapa teman-teman sekalian? Injil Yohanes ya, itu adalah salah satu manuskrip yang paling tua atau paling sezaman ya dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kurang lebih mungkin 19 sampai 20 tahun ya setelah Yesus. Nah, jadi teman-teman sekalian, mungkin teman-teman dalam pikirannya, jadi waktu penulisan Injil itu murid-murid duduk di samping Tuhan Yesus kayak wawancara begitu ya. Teman-teman pegang-pegang pegang-pegang pulpen di samping Tuhan Yesus. Tentu tidak demikian teman-teman sekalian, ya. Tidak demikian. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa tidak ada yang lebih pasti yang bisa kita yakini selain daripada murid-murid. Dan apa dasarnya? Murid-murid pasca Tuhan Yesus naik ke sorga. Lihat teman-teman ya, sistematikanya ini. Ini luar biasa banget. Itulah keuntungan kalau orang meyakini sesuatu, tapi barangnya ada. Jadi kronologinya tuh kita pahami ya, bahwa murid-murid masih bersama-sama pasca Tuhan Yesus naik ke sorga. Masih bersama-sama. Ya, nah masih bersama-sama, kemudian ada jemaat mula-mula dan sebagainya. Ya, nah itulah bahwa murid-murid masih bersama-sama, bahkan sampai pemilihannya atau dinyatakannya pemilihan Allah kepada Rasul Paulus. Nah, maka daripada itu teman-teman sekalian, bahwa Rasul Yohanes
perhatikan teman-teman semua, adalah orang yang hidup sezaman dengan Tuhan Yesus Kristus. Pengilhaman Allah kepada rasulnya, ya, itu bukan pendiktean seperti yang teman-teman ketahui, tidak gitu ya. Nah, kemudian tadi mengenai firman, menerima firman misalnya gitu. Nah, itu problem teks juga gitu ya. Tadi Ustadz Yusuf PI di dalam kemampuannya menjelaskan bahasa Arab ya, teman-teman, tapi tadi lost tuh. Yang pertama kitabah itu tadi ya, teman-teman ya. Di dalam Yohanes 1, teman-teman, ya, Yohanes 1, kata firman itu dipakai kata bahasa Yunaninya itu logos. Saya nggak bisa ngezoom, teman-teman, mohon maaf ya. Saya nggak bisa ngezoom ini bahasa Yunaninya logos, teman-teman. Ya, logos. Ini kata yang berbeda ketika Yesus mengatakan segala firman yang telah Engkau sampaikan. Kata firman yang disebutkan di situ itu menggunakan bahasa Yunaninya itu remata. Itu loh. Ya, remata, bukan logos. Sekali lagi ungkapan tadi yang keliru adalah mengatakan Yesus dari firman. Ya, teman-teman, berasal dari firman. Nah, itu yang keliru. Karena Yesus sang firman itu sendiri yang adalah Allah pula. Ya, seperti itu. Ya, silakan. Mohon maaf kalau ada yang belum sempat dijawab, boleh di replay nanti Ustaz ya. Mungkin berapa kali lagi kita? Oke. Ustaz? Boleh, saya nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin saya hanya menjelaskan pertanyaan Anda saja gitu. Habis itu Anda tanggapi, habis itu closing mungkin. Boleh? Silakan. Oke, ya teman-teman, saya tidak akan bertanya lagi ke Bang Jeki, ya tinggal Anda aja menilai jawaban dia. Tetapi saya masih berkewajiban karena tuntutan masalah Injil tadi. Kata Bang Jeki di situ, ya dikatakan kosakata kitab. Katanya kitab itu, ya pastilah kita tahu bentuknya buku. Gak tentu Bang Jeki. Alkitab itu, ya berasal dari kosakata kataba, yang artinya tulis, buku, kitab, kewajiban, ataupun ketetapan. Contoh nih, saya kasih contoh ayat Qur'annya ya. Kosakata kitab bukan buku, tapi ketetapan. Quran surah Al-Maidah ayat 32. Saya bawakan dulu. Nih. Min ajli dzalik kata benar nih dari kosakata kataba yang diterjemahkan apa? Ketetapan. Satu lagi ya, Al-Baqarah ayat 183 nih, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diterjemahkan apa? Diwajibkan. Maka ketika di Maryam 30 ya, di Maryam 30 kosakata kitab di sini nih ya, artinya Nabi Isa itu menerima ketetapan dari Tuhan, maksudnya bukan terima buku gedebuk buku kitab, bukan, tapi ketetapan dari Tuhan. Nah, lalu mana ketetapan dari Tuhan itu? Ya, dapat kita lihat lagi. Nih, di Al-Maidah ayat 46 tadi saya jelaskan, Nabi Isa ini terima Injil. Dan kalau kita lihat Injil itu sekarang diletakkan Allah di mana? Nih, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya. Jadi apa perkataan Nabi Isa di Al-Quran dan cerita tentang Nabi Isa di Al-Quran, itulah Injil yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa. Gitu Bang Jeki maksudnya. Maka dari itu kata Allah, ambillah dan putuskanlah perkara ya antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Karena apa? Al-Quran itu adalah kitab verifikasi dari kitab sebelumnya. Kitab-kitab atau ajaran sebelumnya itu telah berubah-ubah. Contoh kitab Anda, tiap tahun kan ada revisian yang terbaru.
Maka sebenarnya yang pernah diturunkan kepada Nabi Isa itu seperti apa? Karena dapat kita lihat ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah orang yang menulis kitab, memasukkan ideologinya ke dalam kitab tersebut untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Lalu dikatakannya ini dari Allah. Contohnya ada kitab yang setiap tahunnya selalu revisi gitu loh Bang. Untuk apa direvisi? Mengambil keuntungan yang sedikit. Lalu dikatakan ini kitab dari Allah. Firman Tuhan bisa direvisi manusia. Waduh, wa ma huwa min indillah. Padahal itu bukan kitab dari Allah. Makanya Allah simpan bagaimana ajaran Nabi Isa yang sebenarnya. Inna hadza la fis suhufil ula. Al-Quran ini adalah kitab yang utama. Silahkan Anda lihat Al-Quran, apa cerita tentang Nabi Isa dan apa yang diajarkan Nabi Isa. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Dan menyembah Tuhan Allah adalah jalan yang lurus. Itulah Injil, mentauhidkan Tuhan semesta alam. Itu maksudnya. Jadi lihatlah gitu, lihatlah. Makanya kami tidak mengatakan kitab Anda salah semua. Kalau diverifikasi oleh Al-Quran, maka kami akui itu adalah kebenaran dari Yesus. Enggak kami katakan salah semua. Gitu. Makanya kan ada di kitab Anda, aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Makanya di Al-Quran, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Gitu maksudnya. Tanggapan akhir Bang, tanpa pertanyaan, dan habis itu saya closing duluan, habis itu Anda closing. Oke. Ya, jadi yang pertama Ustadz Yusuf PI menunjukkan bahwa kata itu juga dipakai untuk bla bla bla. Tapi kata itu tidak persis sama itu. Bisa disebutkan ketetapan, bisa disebutkan ajaran, ya. Tetapi katabah itu tadi yang kita mau persis sama. Itu kan tadi yang Ustadz Yusuf PI sampaikan itu, ya, itu dengan ayat atau dengan kalimat dalam bahasa Latin yang saya baca ya, itu beda banget tuh. Ya, beda sekali. Nah, maka kata kitabah itu tadi, saya kira penafsir itu bukan orang yang nggak belajar, ya, atau penterjemah itu bukan orang yang nggak belajar. Mereka semua, baik di dalam versi terjemahan yang lain misalnya, itu mengatakan makanya diterjemahkan Alkitab, gitu loh. Terjemahannya jadinya Alkitab dalam kurung Injil, gitu loh. Nah, maka kalau tadi menyampaikan referensi beberapa ayat-ayat itu tadi, kalau itu juga benar, kenapa tidak pakai itu? Ya, sehingga Ustadz Yusuf PI harus kemudian mencari referensi lain dan juga terjemahannya tetap juga Alkitab gitu loh. Ya, di Alkitab. Dan kemudian kalau kita melihat di dalam tafsir-tafsirnya semuanya menjelaskan kitab. Ya, tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia misalnya memberiku kitab, yaitu kitab Injil dikatakan. Ya, dan masih banyak lagi teman-teman sekalian. Nah, kemudian teman-teman sekalian ya, tadi juga ini sudah tanggapan akhir ya mengenai pernyataan-pernyataan Ustadz Yusuf PI gitu kan. Nah, karena berbicara tentang Tuhan Yesus tadi, saya hanya mau menyampaikan bahwa tidak ada alasan bagi kita ya untuk tidak percaya kepada Injil, teman-teman sekalian. Tidak ada alasan. Ustadz Yusuf PI mengatakan bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu. Apakah hari ini ungkapan teman-teman itu membenarkan kitab-kitab terdahulu atau menyala-nyalai kitab-kitab terdahulu? Ya, nah kenapa? Kalau teman-teman kita mau meletakkan itu ya kepada sesuatu yang sangat logis, kita mau menyatakan sesuatu itu saya yang membenarkannya, yang dibenarkan itu mana barangnya? Bagaimana mungkin kita meletakkan kitab sucinya Ustadz Yusuf PI yang ibaratnya dari sisi waktu itu jauh lebih modern? Kalau tadi dikatakan revisi supaya tidak salah, yang direvisi revisi terjemahan. By the way,
ya Quran Kemenak itu puluhan kali revisinya terjemahannya direvisi. Kalau teman-teman bisa bahasa Injil, bisa bahasa Yunani, bisa bahasa bisa bahasa Ibrani, ya monggo aja baca. Tapi jangan sampai tidak mengerti maknanya, itu tidak jadi apa-apa itu dalam iman Kristen. Kalau kita komat kamit atau kita ngomong bahasa aslinya bagus lantunannya, kita tidak tahu artinya, masuk dalam neraka kalau kita tidak mengerti Yesus Kristus adalah kebenaran di dalam Injil itu. Nah, itulah sebabnya teman-teman sekalian bahwa kita sebagai orang Kristen tuh sangat bersyukur sekali. Di dalam Lukas pasal 24, Tuhan Yesus menyebut 3 kitab, yaitu Yesus berkata, semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, Mazmur Daud harus digenapi, itu kata Tuhan Yesus. Ya, nah tetapi kalau kita melihat misalnya kitab menyatakan bahwa ada nama nabinya Ustadz Yusuf PI yang disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Itu disebutkan, ada nabi yang ummi yang namanya disebutkan tertulis dalam kitab mereka, yaitu Taurat dan Injil. Sampai detik ini itu tidak pernah ada. Itu mungkin tema yang lain ya, tapi itu pernyataan saya hari ini menyatakan bahwa memang tidak ada. Gitu loh. Nah, maka kalau tadi kita berbicara tentang kitab dan mengatakan dituliskan dan revisi, yang pertama itu yang direvisi adalah revisi terjemahan, dan juga kitab suci dalam konteks Kemenak Quran juga revisi terjemahan bahkan puluhan kali. Ya, teman-teman. Dan itu bukan ada masalah tuh. Kami orang Kristen tidak teriak-teriak, "Wow, mosok direvisi." Kami tahu yang direvisi itu terjemahan, ya, karena itu tidak masalah gitu teman-teman sekalian. Yang tidak boleh merubah makna itu yang tadinya Yesus disalib jadi tidak disalib. Nah, itu perbedaan sangat artinya dan maknanya juga sekaligus berubah, ya. Nah, itu dia teman-teman sekalian ya, dan teman-teman yang juga mendengarkan jawaban Ustadz Yusuf PI dan saya juga, ya. Sekali lagi saya katakan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya kepada kitab Injil, kepada orang-orang yang hidup sezaman dengan Tuhan Yesus. Rasul-rasulnya ada 12. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan pasca Tuhan Yesus naik ke surga, itu bertambah, teman-teman sekalian. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, bahkan bertambah 3.000 jiwa. Banyak hal yang dituliskan oleh rasul-rasul dan yang mereka jelaskan, mereka terangkan. Itu sangat amat, ya teman-teman, sangat amat membuat kita tahu bahwa ajaran itu, teman-teman, yang datang daripada sorga, itu adalah ajaran yang benar. Dan Roh Kudus mengilhamkan kepada semua mereka untuk boleh percaya kepada Injil. Seperti itu. Oke, baik. Kita penutup ya berarti ya. Silakan Bang. Oke, terima Bang Jaki. Ini closing akhir dari saya. Tapi sebelum itu, Bang Jaki ya bisa tolong diperhatikan dulu closingnya ya. Tentang permasalahan kosakata kitab yang Anda permasalahkan. Kosakata Alkitab tadi ya, itu artinya menulis Bang, bukan sebuah buku. Makanya dia di dalam bahasa Arab itu ada namanya perubahan bentuk atau makna. Makanya nih bisa berubah-ubah. Kataba yaktubu kitabatan fahuwa katibun wa dzaka maktubun uktub la taktub maktabun miktabun. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada kosakata kataba yang dipakai kepada Nabi Isa tadi itu artinya menulis. Apa yang dituliskan? Yang dituliskan itu adalah ketetapan dari Tuhan. Jadi ada kosakata Alkitab kayak gini, seperti yang Anda permasalahkan di kosakata Alkitabun di Maryam 30. Ini asal kosakatanya tulis. Ini ada kosakata al, ini adalah isim ma'rifah dalam bahasa Arab. Kalau kita bahasa Inggris kan itu sebuah kekhususan. Bahasa Inggris ada white house, rumah putih. Ada the white house. The white house, gedung putih. Kan kayak gitu. Bedanya seperti itu. Kosakata the itu menandakan kekhususan, sama kosakata al di bahasa Arab. Nah, gitu. Jadi yang namanya Alkitab adalah firman Tuhan yang tertulis yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan kepada nabi lainnya. Dan tidak ada firman yang lainnya yang diturunkan kepada Nabi Isa. Makanya dalam kurung Injil sebutannya. Gitu. Karena yang kita kenal itu adalah Injil.
Jadi yang diturunkan itu bukan buku, tapi ketetapan dari Tuhan kepada khusus Nabi Isa, maksudnya Alkitab itu. Itu tata bahasa Arab di dalam Al-Quran. Terus ya Bang Jeki, saya hanya membawakan sebuah ayat sebagai perenungan kita. Teman-teman yang Muslim dan Kristen, silahkan Anda ya menyimak ayat yang saya bawa ini. Mari kita merenung sedikit ya. Nih, dalam Quran surah Ali Imran ayat 78 ya. Qala Allah Ta'ala ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Apa terjemahnya? Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab agar kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab. Padahal ia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan yang dibacanya tadi itu datang dari Allah. Padahal itu bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui. Jadi renungkanlah ya teman-teman semuanya. Tidak ada ya Allah itu menurunkan sesuatu yang dusta. Tetapi ada golongan manusia yang membaca kitab. Syukran. Yang membaca kitab agar kita menyangka bahwa itu adalah Alkitab. Padahal itu bukan Alkitab. Dan mereka mengatakan ini dari Allah. Dan langsung ditolak Allah. Wa ma huwa min indillah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka hanya berdusta terhadap Allah gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi seperti itu sebagai renungan kita. Maka dari itu teman-teman, jika ingin melihat Injil atau ajaran para nabi terdahulu, maka lihatlah Al-Quran. Inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab yang sangat utama gitu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Yang di dalamnya sudah tercantum ada suhuf-suhuf pengajaran dari Abraham dulu sampai Nabi Musa sampai Nabi Isa. Maka dari itu ya teman-teman, Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan terima kasih untuk Bang Jeki ya atas diskusinya malam hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan penyampaian, kosakata yang menyinggung ya. Dan semoga diskusi ini menjadi penambah wawasan dan bahan berpikir untuk kita semuanya. Terima kasih. Oke. Baik. Teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih untuk Ustadz Syufi'i ya dan waktunya. Kita bersyukur teman-teman sekalian bahwa kita adalah orang percaya. Yang dimana bahwa kita percaya Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Dan apa yang difirmankannya itu pasti terjadi. Dan sang firman akan melakukannya dan tidak mungkin gagal. Itu seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, ada firman yang keluar dari mulut Tuhan akan mengerjakan dan tidak mungkin gagal. Nah, teman-teman sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita percaya Allah juga tidak gagal. Dia menjaga firman-Nya. Jadi orang Kristen, kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh percaya kepada sesuatu yang dipaksa untuk meyakininya, tetapi kita tidak memilikinya. Maksud saya adalah bahwa firman Allah itu tidak mungkin gagal untuk dijaga. Tidak akan mungkin siapapun bisa gundul manapun, tidak akan mungkin bisa mengganggu, merusak firman Allah. Tidak bisa. Oleh karena itu, Dia yang menjaganya. Dia yang kemudian
mempertahankannya, ya teman-teman sekalian. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Oleh sebab itu, sekali lagi saya ulang, Yesus berkata, semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, Mazmur Daud harus digenapi. Lalu bagaimana kita tahu bahwa Yesus menggenapinya? Sementara misalnya ada yang mengaku beriman kepada hal-hal tersebut, tapi satu pun tidak ada barang bukti sebagai pembuktian ini benar atau tidak. Tapi Yesus menyebut 3 kitab. Kecuali Yesus Kristus menyebut 3 kitab yang kita nggak tahu. Kitab kerutat-kerutut, kitab ting-ting-kruing, atau kitab geludak-geluduk harus digenapi. Kitab apa itu? Kita pasti orang Kristen juga nggak tahu. Udah pokoknya kita imani saja bahwa kitab itu pernah ada misalnya. Kita jadi aneh. Tapi waktu Yesus menyebut 3 kitab dan 3 kitab itu ada semua, ya, pernyataan itu menjadi benar. Jadi kita lantas memang tidak bisa percaya kepada sesuatu yang menyatakan misalnya membenarkan apa misalnya, ya, karena yang diyakini sudah tidak ada. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, bahwa apa yang sudah dikatakan oleh Rasul Paulus dan para rasul yang lain, bahwa antikristus sudah muncul. Orang-orang yang memutarbalikkan Injil telah muncul dikatakan sejak dari zaman Yesus. Itu disampaikan sejak dari zaman rasul-rasul. Orang-orang yang berusaha memutarbalikkan firman yang seolah-olah Injil, yang seolah-olah kebenaran, tapi ternyata itu bukan sesuatu yang benar. Teman-teman, tidak ada alasan untuk tidak percaya kepada kitab Injil, karena itu adalah firman Allah. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan masihkah kita berpikir ini hanya manusia? Tuhan Yesus berkata, inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saya mau tanya kepada teman-teman sebelah, menurut kalian siapa yang membangkitkan orang pada akhir zaman? Akankah kalian menyebut nama Nabi atau menyebut nama Tuhanmu? Yesus berkata, aku bangkitkan pada akhir zaman. Apakah ada manusia bisa menyatakan seperti itu? Tidak ada. Ungkapan Yesus berikutnya, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 28. Yesus berkata, teman-teman sekalian, bahwa aku memberikan hidup yang kekal. Waktu saya tanya kepada teman-teman lintas iman, menurutmu teman-teman, siapakah yang memberi hidup kekal? Akankah engkau menyebut nama nabimu atau menyebut nama Tuhanmu, sang pemberi hidup kekal itu? Saya ragu kalau teman-teman menjawab nama nabi, tapi kamu akan menyebut nama Tuhanmu. Lalu siapa Yesus? Ketika dia berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Satu-satunya kitab suci untuk keselamatan yang menyatakan pasti hidup kekal, itu hanya dalam Alkitab dan pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, Tuhan Yesus berkata, dia yang memberi hidup kekal dan dia yang membangkitkan pada akhir zaman. Dan ungkapan terakhir daripada Tuhan Yesus dikatakan, bahwa kalau kamu tidak percaya, akulah dia, kamu mati dalam dosamu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, bahwa Injil adalah firman Allah, dan tidak akan mungkin ada satupun manusia mampu dapat mengubahnya. Karena sang firman Allah itu adalah kebenaran. Iya dan amin. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Nanti tema yang lain bisa melalui WhatsApp lagi ya. Nanti ada tema yang saya ajukan lagi. Boleh. Oke. Terima kasih Ustadz, selamat malam. Terima kasih. Ya, selamat malam. selalu. Saya izin pamit dulu. Ya, Sehat selalu. Sehat selalu juga. Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, di closingnya ada statement yang ya saya rasa itu adalah sebuah framing yang wajib dan harus saya jawab gitu ya. Siapa yang menghakimi di yaumil qiyamah nanti? Maka mari kita buka sebuah ayat. Ya, bukanlah Yesus yang menghakimi, tetapi alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Ya, gitu kawan-kawan. Kalau Yesus atau Nabi Isa, apakah dia akan menjadi hakim di yaumil qiyamah nanti? Enggak.
Nabi Isa atau Yesus itu malah dihakimi gitu, dihakimi. Nih ya. Nih, mari kita baca Al-Maidah 116. Wa idza qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, konteksnya ini di mana teman-teman? Di hari pembalasan nanti. Allah akan mengumpulkan seluruh nabi dan langsung berfirman kepada Nabi Isa. Nabi Isa langsung atau Yesus langsung dihadapkan kepada para penyembahnya. Langsung ditanya Allah, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah?" Maka Nabi Isa menjawab, "Ya, Maha Suci Engkau. Tidak patut bagiku mengatakan yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya," kata Nabi Isa, "aku adalah Tuhan dan sembahlah aku, maka tentulah engkau telah mengetahuinya." Jadi seperti itu. Selama di dunia, padahal kata Nabi Isa, "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani a'budullaha rabbi wa rabbakum." Padahal selama di dunia, kata Nabi Isa, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang diperintahkan Allah kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang diajarkan Nabi Isa. Maka dari itu, ya teman-teman semuanya, ya Yesus berkata di Matius 7 nomor 21, pada hari akhir Dia akan mengusir yang menuhankan dan yang memakai nama Yesus. Makanya di Al-Quran kita direkam, Nabi Isa akan dihakimi atau Yesus akan dihakimi oleh Allah di hari kiamat nanti. Padahal Yesus atau Nabi Isa mengatakan di dalam Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Nabi Isa mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani a'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengajarkan kepada manusia kecuali sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya Yesus ada juga berkata kan, aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Itu ya di hari kiamat. Jadi kayak gitu ya teman-teman semuanya. Kalau aja bahas itu ya pasti hangus Kristen sama saya. Nggak bakal bisa diwaluhi saya. Kawan kita kebanyakan makan pepaci masalahnya. Makanya ya teman-teman, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sebelum kita menaikkan Kristen yang random, ya teman-teman semuanya, teman-teman, saya mengajak teman untuk beramal jariah dulu ya. Saya ada permintaan dari 4 ponpes di Aceh yang terkena banjir, dan itu dananya teman-teman lebih dari 50 juta. Nah gitu, kita memberikan mushaf Al-Quran kepada adik-adik kita yang di Aceh ya, yang belajar Al-Quran, yang mana mereka mushafnya itu terkena banjir yang kemarin ya, sehingga mereka tidak dapat belajar, dan mereka mengajukan kepada saya pengajuan kitab Al-Quran dan kitab para ulama. Jadi teman-teman semuanya, seperti biasanya saya mengajak Anda untuk beramal jariah, mungkin untuk Anda sendiri ya, ataupun untuk orang tua Anda. Silakan ya teman-teman, mungkin Anda bisa membantu sedikit dari mereka gitu melalui yayasan yang saya bangun gitu ya, melalui Yayasan Iman. Ini kode QRIS-nya ya. Silakan Anda screenshot dulu ya kawan-kawan semuanya, kode QRIS-nya. Dan ini adalah nomor dari konfirmasinya ya. Nomor konfirmasinya ke sini 0811 5000 150. Salah. Ntar teman-teman ya. Nih. Nah, dan ini nomor rekeningnya. Jika melalui nomor rekening ya, di Bank Syariah
733-920-7757 atas nama Yayasan Insan Madani Andalan Nusantara. Ini adalah yayasan yang saya bangun ya teman-teman semuanya. Nih. Oke? Tuh. Ini nomor rekeningnya sekali lagi. Teman-teman semuanya, kemarin kita sudah menyalurkan sekitar 10.750.000 rupiah untuk satu ponpes ya, yang mana mereka memerlukan Al-Quran dan kitab para ulama untuk belajar di sana gitu. Terima kasih kepada para ahlu sodaqoh yang telah menyisihkan hartanya ya untuk adik-adik kita yang belajar di Aceh yang terkena banjir. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal yang mengantarkan Anda maupun almarhum dari orang tua Anda ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah gitu. Kenapa teman-teman semuanya? Ya, saya memilihkan sedekah yang mana sedekahnya itu mengalir. Memang sekali lagi ya teman-teman, sedekah yang utama itu menurut hadis adalah mengalirkan air. Nah, di sini dari hadis ini saya mempelajari berarti sedekah yang afdol itu adalah yang mengalir. Nah, ini kita alirkan ilmu, yaitu dari mushaf Al-Quran yang mana mereka baca berulang kali, terus mereka juga hafali dan mereka pelajari sehingga ada di sanubari dan di ingatan mereka itu hafalan dan pelajaran Al-Quran. Maka generasi ke depan dia akan mengajarkan kembali kepada santri-santri yang akan datang, sehingga amal jariah tersebut memecah menjadi banyak dari masa ke masa. Jadi kenapa saya memilih alasannya untuk membagikan mushaf Al-Quran di seluruh Indonesia? Karena itulah amal jariah yang mengalir yang paling bagus saat ini gitu. Oke, ya teman-teman semuanya, mari kita menaikkan kawan Kristen yang lainnya ya. Pertama ya teman-teman, dari umat untuk umat, bukan dari umat untuk saya. Jujur ya teman-teman semuanya, kalaupun saya ada kekurangan saya pasti ngomong gitu ya. Udah berapa lama saya membagikan mushaf Al-Quran ini? 1 tahun lebih ya, mohon maaf ya teman-teman semuanya, lebih dari 200 juta uangnya. Itu 100 rupiah pun nggak pernah saya makan. Tetap aja saya bilang, rumah saya tetap pakai triplek gitu. Rumah saya mau runtuh tuh pakai triplek. Kalau saya mau korupsi bisa aja kan, 200 juta tuh saya bikin ke rumah. Ayo, mau apa? Siapa yang mau protes? Tapi saya bukan seperti itu, bukan gila uang orangnya. Maka dari itu ya, nanti kalaunya mau kaya, Allah tetap akan kayakan dengan cara yang halal ya teman-teman semuanya. Yang jelas saya bukan pendeta pulu-pulu gitu ya. Bukan pendeta pulu-pulu gitu. Kalau sama saya ya teman-teman, yang malas saya 10 perpuluhan 10%, 20 sama saya. Saya jamin bulan depan ya Anda bayar 20% sama saya. Berhenti Anda nyembah manusia bulan depan. Gitu. Salam pulu-pulu lah dari saya, salam pulu-pulu. Mana nih? Kenapa pula ini Bang Iwan? Bang? Salam pulu-pulu Bang Iwan ya. Bang Iwan. Bang. Mana ini? Bentar, Bang Iwan ini CS saya teman-teman. Dari zaman bahula sampai sekarang gitu. Dia setia sama saya. Ongkem dulu lah Bang. Oh, judulnya apa? Bentar ya. Bang Iwan, malu-malu kucing pula Bang Iwan ini. Open mic lah, kita ngomong dulu lah. Udah aman atau belum di situ? Aman belum? Aman. Iya, nanti malah terbang pula piringnya gitu. Tiba-tiba di belakang kan ada bininya, ada istrinya, melayang itu piring nanti.
Pastikan aman dulu. Kalau nggak aman saya nggak mau. Ayo, buka mic-nya Bang Iwan. Nggak ada suaranya, mic-nya belum Bang Iwan. Nggak ada suara. Aman. Iya, awas kau kalau nggak aman ya Bang ya. Kalau piringnya terbang ke kepala, jangan salahkan saya. Dah itu aja. Kira-kira Bang Iwan ya, dari hasil investigasi debat tadi, macam mana Bang Iwan tanggapannya? Apakah Bang Iwan mau berhenti menyembah manusia atau seperti apa, Bang? Ya, kalau pertanyaan Bang Yusuf, apakah saya berarti menyembah manusia atau bagaimana? Saya jujur Bang, saya tidak pernah menyembah manusia Bang. Nah, Yesus manusia atau bukan? Saya tahu dia manusia tapi sebagai Tuhan. Bang, saya sembah dia sebagai Tuhannya, bukan sebagai manusianya Bang. Yesus manusia tuh. Yesus kan Anda sembah, betul nggak? Betul nggak? Yang saya sembah Tuhannya, bukan manusianya Bang. Loh. Udah sering kita bahas tuh. Yesus nggak ada ngaku Tuhan. Gini, saya contoh salah satu ya. Saya menghargai USPI. Ketika Anda berbicara saya tidak menghargai ustaznya, gitu. Tapi saya menghargai USPI dan setimbang balik begitu juga. Saya menghargai sebagai ustaznya, tetapi saya tidak menghargai sebagai USPI-nya. Begitu Bang. Menurut Abang ngeles main kosakata pula kau Bang. Lah, itulah. Itu Bang. Bukan manusia. Iya, bukan kayak gitu. Bukan manusia. Yang namanya manusia. Bentar Bang, sedikit. Yang namanya manusia ya udah jelas itu bukan Tuhan. Saya pernah analogikan sama Bang Iwan dulu. Kalau kita makan nasi, kata saya, kan kalau kita makan nasi wajar, pantas. Tapi kalau kita makan kotoran, pantas gak? Padahal kita bisa menyuap kotoran ke mulut. Tapi pantas nggak kita sebagai manusia itu ya makan kotoran? Kan nggak pantas Bang Iwan. Pantasnya makan nasi. Nah, bagi manusia saja ciptaan Tuhan itu ada yang tidak pantas bagi manusia. Apalagi bagi Tuhan Bang Iwan. Gak pantas Tuhan itu jadi manusia. Gak pantas Tuhan itu dikandung manusia. Kagak pantas Tuhan itu di manusia. Kagak pantas Tuhan itu dilahirkan manusia. Kagak pantas Tuhan itu ditombak manusia. Kagak pantas Tuhan itu diseret manusia. Kagak pantas Tuhan itu digantung manusia. Macam mana Bang Iwan? Ayo, betul nggak? Silahkan. Udah. Iya. Oke. Saya jujur ya. Menurut pandangan umat Islam itu semua memang tidak pantas. Tetapi menurut pandangan saya sebagai orang Kristen, semua itu pantas. Karena kita ini bersama Pak Ustaz. Kalau menurut Pak Ustaz, saya contoh begini salah satu. Ketika Pak Ustaz di hari puasa, Pak Ustaz berpuasa, saya bilang tidak pantas itu. Kenapa menahan lapar? Itu kan tidak pantas. Nah, saya timbal baliknya begitu. Menurut umat Islam itu pantas berpuasa, tetapi menurut saya tidak pantas. Nah, sama hal juga dengan apa yang bilang tadi bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia itu manusia, itu tidak pantas menurut umat Islam. Tetapi bagi pribadi saya percaya, saya bagi dia pantas. Nah, Bang, pertanyaan enggak nyambung Bang. Dengan puasa enggak nyambung. Yesus pun puasa. Yang kagak pantas itu Tuhan puasa jadinya.
Macam mana pula Bang Iwan ini? Kalau Tuhan puasa kagak pantas. Janganlah kebanyakan makan pepati kau Bang. Oke, Abang Yus tadi bilang, Abang Yus tadi bilang Tuhan berkuasa. Coba Abang jelaskan di Alkitab mana itu bahwa Tuhan itu berkuasa. Yesus Tuhan atau bukan dulu? Enggak, kita berbicara ini kan Abang bilang Tuhan, bukan Yesus. Kalau Yesus Oh, bukan Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan ya, gitu. Oke, kalau Yesus berkuasa oke. Tapi Tuhan ada nggak di Alkitab berkuasa? Gini, Yesus tuh bukan Tuhan. Nah, kan saya sudah jelaskan tadi. Yesus menurut saya adalah Tuhan. Tapi kalau Abang bilang Nah, kan Tuhan. Yang puasa Yesus atau bukan? Yesus Tuhan itu berkuasa. Bentar Bang, Abang ini berbelit-belit Yesus Tuhan. Yang berpuasa tuh Yesus atau bukan? Yang berpuasa itu Yesus Bang. Dia sebagai Ya manusia. udah, itu berarti berpuasa. Tuhan puasa gitu. Bang Iwan Iya, ini saya bilang sama bikin Kristen, ngomongnya beda berbelit-belit sendiri. Bingung sendiri Bang. Ya, nggak usah berbelit-belit. Makanya ikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Saya udah sering katakan sama Bang Iwan, Yesus itu hamba Tuhan. Bahkan di kitab Bang Iwan saya bukakan ayatnya satu persatu semenjak dulu. Masih aja mutul ini. Kalaunya bahasa Banjar tuh macal, masih macal. Kadang masih dipadahi orang tua tuh, macal, kayak gitu. Kalau kata Yesus sembahlah Allah, sembah Allah, jangan jadi Yesusnya. Tapi saya tetap percaya Bang. Saya tetap percaya akan menyembah Tuhan Yesus. Gitu loh Bang. Ya kalaunya Yesusnya menyuruh menyembah Allah, kenapa Yesusnya yang kau sembah? Itu yang bikin bingung. Nah, itulah yang bikin bingung Muslim Bang. Yang Kristen tidak bingung. Pembaba rupanya. Gitu loh Bang. Yang sebenarnya bingung tuh Kristen, tapi kenapa Islam yang bingung? Gitu loh Bang. Kita Ya iyalah bingung. Kita yang Yesus nyuruh Gini Bang, Yesus menyuruh menyembah Tuhannya, malah Yesusnya yang kau sembah. Gimana nggak bingung? Anak TK pun bingung kayak gitu. Iya. Itulah saya bilang, kita yang nyembah Tuhan Yesus, kenapa Muslim yang bingung? Yang pusing gitu loh maksud saya. Saya tuh bukan pusing, tapi lucu aja, lucu. Ya, Yesus menyuruh sembah Tuhannya, malah kalian Kristen menyembah Yesus ya gitu loh. Lucu jadinya. Ya, kalau memang itu menurut Abang Yusuf lucu, ya udah itu kan haknya Abang Yusuf bilang lucu atau tidak itu haknya. Karena kita ini berbeda Bang, karena kita ini 5 agama, bukan satu agama. Jadi kelima agama dulu, Bang. ini masing-masing. Ini ada judul ini. Bentar ya, dah saya blokir dulu judul. Lanjut Bang. Gini Bang, artinya gini, kita ini bukan cuma satu agama saja, kita ini 5 agama. Jadi kelima agama ini saya yakin semuanya tidak sama. Tentu berbeda, Bang. Sejak kapan Kristen disebut agama? Tuh kan. Kemarin ngejelasin sama saya Kristen bukan agama. Sekarang Kristen agama. Macam mana pula? Ya. Kalau memang Abang Yusuf bilang kalau Kristen itu bukan agama, itu haknya Abang Yusuf. Itu loh. Kan saya sudah bilang, itu haknya Abang Yusuf. Karena Abang Yusuf dengan saya kan beda. Bang Iwan coba jelaskan dulu, Kristen itu agama atau bukan? Setahu saya agama Bang. Karena dari mana? Ada di kitab Anda? Entah ada atau tidak saya tetap, karena saya lahir dari sana Bang, dari Kristen. Yang saya tahu Kristen agama Bang. Itu. Saya pikir dari mana tadi Anda ambilnya? Ternyata dari kau lahir dari situ rupanya. Iya, jadi dasarnya kocak. Karena saya lahir dari agama Kristen. Karena Kristen telah berhubungan dengan Yesus, makanya saya yakin Bang.
Gitu. Lah, kan di kitab Anda Kristen itu bukan agama, tapi kan perkumpulan dari Antioquia toh. Nah, kenapa jadi berubah agama di Indonesia? Nah, saya mau tanya Abang Yusuf, agama itu apa sih menurut Abang Yusuf? Agama itu adalah aturan seluruh aspek hidup kita dari manusia. Namanya aja agama. Tidak. Gama kacau. Agama tuh tidak kacau. Di dalamnya berisi aturan untuk hidup kita. Itu agama. Terus yang Kristen bukan isi aturan hidup itu. Nah, kalaunya Kristen disebut agama, aturan hidup, sejak kapan Yesus ngajarin nikah? Sejak kapan Yesus ngajarin bagi warisan? Ayo, sejak kapan Yesus ngatur poligami? Nggak ada semua. Oke. Kalau berbicara poligami, di ajaran saya itu tidak ada, Bang. Yang saya tahu yang ajaran poligami itu dari Muhammad itu, Bang. Ajaran poligami untuk umat Islam. Dia mengajarkan untuk berpoligami. Gitu loh, Bang. Bang Iwan, sorry, suara saya kok mantul di tempat Anda? Ya, kalau begini bagaimana, Bang? Tes. Oke. Masih mantul. Aduh, masih. Begini bagaimana? Oke. Cek. Masih, Bang. Oke. Bukan Bang Iwannya yang ngomong mantul. Saya kalau ngomong, itu suara saya mantul dari Bang Iwan gitu. Oh, mungkin kesalahannya dari Abang kapan? Bukan dari saya, dari Bang Iwan. Mungkin itu dari handset atau apa gitu. Jadi double suara saya. Bagaimana ini? Sudah? Oke. Tes. Nah, masih, Bang. Oke, aman. Kayaknya gara-gara handset deh, Bang. Oh, nyari. Bagaimana sudah? Coba Bang Iwan lepas handset sebentar. Kenapa, Bang? Coba Bang Iwan lepas handsetnya sebentar. Saya ngomong. Tes. Nah, bagaimana ini? Nah, kan gara-gara handset kan. Nah, nggak mantul suara saya kalau nggak pakai handset. Masalahnya Bang Iwan beli handset yang murah sih. Kalau kagak pakai handset nggak aman pula piring terbang. Saya pasti tahu, Bang. Nah, iya, kalau nggak pakai handset piring pula terbang. Gimana? Kita nih sebagai sesama lelaki, Bang, ngerti. Macam mana pula? Tapi itulah saya bilang susah kalau namanya perempuan, Bang. Di mana semua perempuan sama. Semua perempuan satu Indonesia sama. Itu sudah lah. Perempuannya begitulah. Jadi kita enggak juga lah mengalah. Lebih baik saya mengalah daripada piring terbang itu, lebih baik saya mengalah saja daripada masalahnya Bang Iwan lagi ngelawan ras terkuat di muka bumi, nggak bisa kan? Gimana nih, lanjut atau enggak? Soalnya suara saya keluar di situ, nggak enak nanti sama istrinya. Ya, oke. Kalau begitu saya sampai sini dulu, Pak Ustaz. Nanti lain kali kita. Ya, nanti gini, Bang. Mungkin headsetnya diganti atau nanti Bang Iwan waktu di luar boleh lah naik ke tempat saya lama gitu untuk diskusi. Oke lah, Bang. Bisa kayak gitu. Kalau sekarang kan nggak enak juga saya, nanti istrinya terganggu kan, apalagi udah tengah malam, siapa tahu mau tidur juga gitu. Ya, oke, Bang. Dan buat teman-teman yang di bawah, jika saya ada salah kata, saya minta maaf buat teman-teman di bawah semuanya. Oke. Oke, Abang Yusuf, terima kasih. Salam sehat. Thank you ya, Bang ya. Ya. Oke.
Nggak, kasihan juga Bang Iwannya. Ya, nanti malah berantem pula sama istrinya. Kan suara saya keluar tuh. Ya, kalau pakai handset malah mantul, nggak enak. Mm. Oke. Teman-teman semuanya. Kita sampai jam 12 ya. Jam 12 malam. Nih, ada 10.000 penonton. Bentar, saya naikin nih, ada Kristen yang mau naik ya. Cuma sabar. Sabar. Siapa yang naikin? Ada moderat? Kacau. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Malam, Bang. Kabar? Iya. Iya, alhamdulillah baik. Iya. Bang, Luar open cam biasa. dulu, silakan. Ya sebentar. Luar biasa tadi di dialog saya tadi ikut nonton. Bentar ya. Bentar. Bang Rames ini kan yang kemarin ya, kalau nggak salah. Iya. Aduh, nggak ada itu. Oke, gimana Bang Rames? Kira-kira nih apa pula yang Anda mau diskusikan? Kemarin kan kita belum sempat bahas tentang iblis, Pak Ustadz. Oh, iblis. Tentang iblis. Kenapa? Nah, mungkin kita bahas tentang itu dulu. Bahas tentang iblis dulu. Ya. Oke. Emangnya apa sih yang mau Abang tanyakan tentang iblis tuh? Ya, karena ini Pak Ustadz. Iblis, saya rasa kalau iblis dia lebih tahu Tuhan daripada saya. Saya masih di tanah, iblis kan di atas, Ustadz. Tapi kenapa dia Iblis dibuang? lebih tahu Tuhan terus? Ya, itu menurut saya. Saya sujudnya masih di hidupnya, dia tidak. Oke. Bang, jadi ya kenapa iblis itu dibuang? Ya sesuai pertanyaan Anda, karena dia tidak mau sujud penghormatan kepada Adam. Artinya dia itu melanggar atau membangkang terhadap perintah Tuhan. Itulah kenapa dia menjadi iblis, karena dia sombong atas dirinya, merasa lebih baik dari Adam, dari manusia, sehingga perintah Tuhan pun dia abaikan. Nah, itulah iblis. Dia tidak mau bersujud. Makanya yang kagak mau sujud itu pengikut iblis, Bang. Makanya kan umat Islam tuh sehari 5 kali ya sujud sujud tiap hari. Umat Islam tuh subuh sujud, siang sujud, sore sujud, maghrib sujud, malam sujud, tengah malam sujud. Itu makanya yang kagak mau sujud itu ritual ibadahnya pengikut iblis gitu, gak mau sujud. Gitu. Mic-nya, Bang. Oh, sorry. Tapi iblis tidak menduakan Tuhan, kan? Iblis tidak menduakan Tuhan, betul. Nah, bukankah Bang, iblis gini. Tuhannya Ustadz itu pengen... Gini, Bang, bentar. Ya. Iblis aja tidak menduakan Tuhan, Bang. Lalu kenapa Anda meninggalkan Tuhan? Iblis aja, Bang, yang gelarnya iblis tidak mau dia menduakan Tuhan. Lalu kenapa Kristen meninggalkan Tuhan dalam satu gitu? Oke, Pak Ustadz. Jadi, Bang, yang meninggalkan Tuhan ini lebih parah dari iblis. Ya. Kalau tentang meninggalkan Tuhan itu nanti saya akan jawab terus saja. Saya ingin masuk kepada iblis. Itu menurut Pak Ustadz dia tidak menduakan Tuhan, tapi dia malah kena hukum kekal. Tuhan tadi menurut Pak Ustadz berkatakan Tuhan tidak mau diduakan. Apakah Tuhan yang tidak mau diduakan ini bisa mengajarkan kepada umatnya untuk menduakan pasangannya atau sisinya?
Bang, kalau menduakan pasangan ya, sebelum Islam datang, Daud ya 1.000 pasangannya, Salomo 700, Abraham 3, Musa 2. Jadi Islam datang untuk mengatur. Kalaunya masalah pasangan ya, itu memang sudah dilakukan oleh para nabi terdahulu. Pasangan itu no problem, Bang. Kalaunya masalah poligami pasangan, itu ada aturannya. Tapi kalaunya malah poligami Tuhan, itu waduh lebih dari iblis, Bang. Ya, Udah jadi dibilang ya kalau tentang poligami pasangan tuh no problem, ada aturan. Kalau poligami Tuhan itu kurang ajar, lebih dari iblis itu. ya. Ustaz, Gitu. tentang poligami Tuhan, Pak Ustadz, kalau kita masuk ke sana, Pak Ustadz, nah yang jadi manusia kan firman-Nya, Pak Ustadz. Apapun itu nggak ada di ajaran para nabi dan Yang tidak ada jadi- diajarkan Tuhan. Kalau- Mau konsepnya kalau- jadi manusia, sebentar, Pak mau Ustadz. jadi apapun. Saya selesai dulu, Pak Ustadz. Yang jadi manusia kan firman-Nya. Bagaimana saya bisa tepat percaya kepada Tuhan jika firman-Nya tidak menjelaskan tentang siapa Tuhan itu, Pak Ustadz? Ya. Nah, para nabi, Pak Ustadz mengatakan para nabi. Para nabi pun percaya Tuhan lewat firman-Nya. Jika tanpa firman, para nabi tidak bisa dikatakan seorang nabi atau seorang utusan, Pak Ustadz. Bahkan Pak Ustadz tanpa sadari pun Pak Ustadz sudah percaya kepada firman-Nya. Karena dengan firman Tuhan, Pak Ustadz bisa mengenal Tuhan Pak Ustadz. Apakah itu bisa dikatakan menduakan Tuhan, Pak Ustadz? Nah, tentang para Beda- nabi, beda konteks. sebentar, tentang para nabi terdahulu yang tadi Pak Ustadz mengatakan kalau Raja Salomo itu, kalau di kita bukan nabi ya, tapi tidak masalah, saya ikuti lagunya Pak Ustadz. Pak Ustadz mengatakan para nabi terdahulu, yaitu Raja Salomo, dia istrinya 700, diundik 300. Nah, kenapa saya nggak demikian, Pak Ustadz? Karena saya tahu, saya bukanlah Salomo. Kalau Salomo mampu berlaku adil, wajar dia seorang utusan Tuhan. Saya tidak mungkin lebih mampu berlaku adil seperti seorang utusan Tuhan dan Tuhan, saudara. Ya, dan perlu saudara Pak Ustadz ketahui bahwa pada saat penciptaan Adam dan Hawa, ya, Hawa diciptakan dari satu rusuk Adam. Apakah Tuhan tidak mampu menciptakan 10 Hawa? Mampu, tapi kenapa dia tidak melakukan itu? Udah, Ya, silakan ditanggapi. Bang, beda konsep. Siapa yang menyamakan kita dengan Salomo? Beda konsep. Saya berbicara tentang masalah poligami Tuhan dan poligami pasangan itu beda. Kalaunya para nabi terdahulu ada yang poligami, itu no problem, Bang. Tapi para nabi tidak ada poligami Tuhan dulu, enggak ada. Siapa yang poligami Tuhan? Dari yang poligami pasangan. Abraham, poligami pasangan, enggak ada poligami Tuhan. Daud, poligami pasangan, enggak ada poligami Tuhan. Salomo, poligami pasangan, enggak ada poligami Tuhan dia. Terus siapa lagi? Banyak para nabi kan kayak gitu, poligami pasangan. Nabi Muhammad, poligami pasangan, nggak ada juga poligami Tuhan. Kayak gitu. Jadi nggak apa masalah poligami pasangan itu, yang penting kagak poligami Tuhan. Itu dulu yang dibenerin. Ketika kata Anda itu adalah firman-Nya yang jadi manusia, nggak ada para nabi mengajarkan kayak gitu, nggak ada. Nabi mana yang mengajarkan firman jadi manusia? Nggak ada. Atau Tuhan menjelma jadi manusia? Nggak ada. Makanya saya bilang, nggak ada para nabi itu poligami Tuhan. Itu dulu yang dikunci. Gitu. Nabi mana tunjukkan sama saya yang poligami Tuhan? Nggak ada. Nah, jadi kayak gitu. Jadi Bang, ya, kalau masalah poligami Tuhan, itu tidak pernah ada diajarkan oleh para nabi. Terus, kata Anda iblis pun, dia tidak menduakan Tuhan. Betul. Iblis aja tidak mau, Bang, menduakan Tuhan. Ini ada yang meninggalkan Tuhan. Itu yang jadi problem Anda.
Seharusnya Anda mikir di situ. Iblis aja nggak mau menduakan Tuhan. Loh kenapa Kristen malah menigakan Tuhan dalam satu? Itu dipikir dulu di situ. Berarti apakah Kristen lebih dari iblis gitu? Iblis nggak mau duain, tapi Kristen menigakan, bahkan menjadikan satu. Itu aja sudah salah konsep agama Anda di situ. Jadi itu Bang. Kalau untuk masalah iblis betul, dia tidak menduakan Tuhan. Iblis itu dibuang karena kesombongannya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bukan karena menduakan Tuhan. Jadi kalau ada yang sampai menduakan Tuhan, apalagi sampai meninggalkan Tuhan, itu lebih dari iblis, gitu Bang. Itu aja dulu. Kalau masalah poligami itu nggak perlu kita permasalahkan. Para nabi sudah melakukan. Selain nabi pun juga ada yang melakukan gitu. Jadi bukan tolak ukur masalah poligami itu. Yang jelas jangan sampai mempoligami Tuhan dulu. Itu. Silakan. Ya, Pak Ustadz tadi bilang iblis memang tidak menduakan Tuhan, Pak Ustadz. Pak Ustadz lupa mungkin ya. Tadi ada perintah di sana kalau tidak saya salah dengar. Sujudlah kepada Adam. Itu kan satu perintah. Berarti yang dilanggar iblis adalah apa? Perintah tersebut. Perintah Tuhan. Berarti firman Tuhan yang dilanggar. Dengan melanggar firman Tuhan, iblis dibuang. Nah, iblis mengatakan dia terbuat dari api dan Adam dari tanah. Ya kan? Dia mengatakan satu perkataan yang memang dalam kenyataannya memang dia diciptakan dari api dan Adam dari tanah. Akan tetapi Pak Ustaz sudah menilai itu sebagai satu kesombongan. Bisa kita nilai sebagai satu kesombongan. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu berlaku adil tapi merasa mampu berlaku adil? Bukankah yang mampu berlaku adil itu hanya Tuhan dan utusan Tuhan, Pak Ustaz? Atau ada manusia biasa yang mampu berlaku adil? Standar dalam Pak Ustadz itu kalau tentang keadilan itu yang mampu berlaku adil itu bagaimana standar? Apakah dia masih tahap berusaha sudah bisa dikatakan berlaku adil? Ataukah seumur hidupnya dia mampu berlaku adil? Itu poin pertama. Bang, yang kedua, saya bingung Anda ini. Sebentar dulu. Bentar Bang. Sebelum yang kedua. Saya itu bingung dengan tanggapan Anda. Anda ini bahas poligami atau bahas iblis gitu? Bahas iblis. Terus apa hubungannya dengan poligami tadi yang berlaku adil tadi apa? Saya ingin belajar dari supaya tidak bernasib sama seperti iblis, Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa iblis itu kan tidak menduakan Tuhan. Padahal itu saya belum kaji ke situ. Iblis mengatakan perkataan yang benar menurut Pak Ustadz, terbuat dari api, Adam dari tanah. Tapi bisa dinilai bahwa Ustadz bisa memaknai sebagai satu kesombongan. Ya kan? Bagaimana dengan saya pribadi sebagai manusia biasa yang masih sujud di debu? Ya, yang bahkan saya tidak mampu berlaku adil atau mungkin tidak melakukan satu kebaikan. Tapi saya membanggakan diri saya. Bukankah itu menurut Pak Ustadz bagaimana? Tentang itu, tentang kesombongan Pak Ustadz. Kesombongan itu bagian dari hawa nafsu atau tidak? Bang, jauh pembahasan Anda tuh. Oh jauh. Jauh, iya. Yang menilai iblis itu sombong Tuhan sendiri. Oh Tuhan sendiri. Anda baca Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Berarti yang menilai iblis itu sombong, berarti tadi karena Pak tidak Ustadz mau mengikuti perintahnya. Berarti tadi Pak Ustadz bilang iblis sombong itu dari Tuhan. Dari Tuhan. Nah saya mengikuti omongan Pak Ustadz ini. Kan iblis Pak Ustadz yang bilang iblis sombong. Tuhan yang bilang, saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Iya, saya juga hanya mengikuti jejak Pak Ustadz. Baik, maka dari itu dengarkan. Anda baca Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Wa idzu qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Tuhan memerintahkan sujud kepada Adam, maksudnya itu sujud penghormatan, iblis nggak mau.
dia merasa dirinya lebih baik, Lebih baik. daripada ciptaan Allah yang baru, yaitu Adam. Ya. Maka dari itu kata Allah, iblis ini aba wastakbaro, bapaknya kesombongan. Wa kana minal kafirin, gara-gara itulah dia menjadi kufur, Ya. menjadi kafir. Dengan dasar dia dinilai Oke. sombong itu apa? Karena dia merasa lebih baik dari Adam. Lebih baik dari Adam. Dengan mengatakan dia terbuat dari api dan Adam dari tanah. Hmm. Oh, itu. Tapi kan dalam kenyataannya memang dia terbuat dari api kan? Ya dia terbuat dari api. Iya. Kalaunya Adam sudah api, tanah, terus angin, terus air, ada. Ya. Lantas Jadi bagaimana salah dengan penilaian saya? iblis itu. Bagaimana dengan saya, Pak Ustadz? Saya sebagai manusia yang bahkan saya tidak mampu adil, saya tidak mampu benar, tapi saya merasa lebih benar. Apakah bukan Nah, saya jadi kayak gini, lebih sombong dari iblis? Jadi gini bang, iblis tidak mengikuti perintah Tuhan. Tadi kan Pak Ustadz mengatakan iblis bapaknya sombong. Kalau saya mengatakan satu perkataan yang bahkan dalam realita kehidupannya tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan, saya termasuk neneknya sombong atau kakeknya sombong atau apanya sombong gitu, Pak Ustadz? Salah. Oh, Kalau bapaknya kesombongan, berarti Anda anaknya kesombongan, pengikut iblis anaknya gitu. sombong. Gitu bang. Makanya bagi yang tidak mengikuti perintah Tuhan, tidak mengikuti perintah Tuhan, lalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Tuhan, maksudnya kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itu pengikut iblis. Kata Tuhan, aku itu esa, lalu kau duakan sampai kau tigakan, pengikut iblis itu. Karena apa? Tidak mengikuti apa yang dijelaskan oleh Tuhan. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Gak ada rumusnya firman jadi ini atau Tuhan jadi manusia, gak ada. Kalau kata Tuhan dia itu esa, jangan kau duakan apalagi sampai kau tigakan. Apabila kau tidak mengikuti apa yang dia katakan, maka kau pengikut iblis, membangkang sama seperti iblis. Artinya apa? Kau juga sombong gitu terhadap ayat-ayat Tuhan. Makanya di ayat Al-Quran kami, Quran surah As-Sajdah ayat 15, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Apabila para nabi dan orang beriman diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhan, dengan ayat-ayat Allah, maka mereka sujud menyungkur, mereka tidak menyombongkan diri. Artinya apa yang dikatakan oleh Tuhan dituruti, bukan dibangkang gitu. Ketika Tuhan mengatakan dia esa, jangan kau duakan apalagi sampai kau tigakan. Kalau kau membangkang, sama kau artinya sombong terhadap ayat Tuhan. Kau pengikut iblis jadinya. Berarti kalau demikian, kalau standarnya demikian, saya percaya bahwa Tuhan itu saya percaya kepada firman-Nya, sedangkan di satu sisi saya harus percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya saya supaya tidak menduakan Tuhan tanpa percaya kepada firman-Nya? Kalau saudara mengatakan bahwa itu bagian dari mentigakan Tuhan, bagaimana dengan Musa yang percaya kepada firman Tuhan dan percaya kepada roh Tuhan? Nabi Musa, dia mengetahui Tuhan karena Tuhan juga berfirman melalui loh batu, kan gitu. Iya. Makanya kalau ada 10 hukum Taurat. Kalau dia tidak percaya kepada firman tersebut, apakah dia bisa dibilang dia bisa jadi? Nggak akan diangkat jadi nabi dia. Oh, nggak akan. Berarti firman punya kekuatan kan? Nggak akan. Tapi jadi seorang nabi itu mengikuti. Bentar bang. Jadi seorang nabi itu penyampai. Bentar bang. Jadi seorang nabi itu dia itu penyampai firman Tuhan. Maka apa yang disampaikan Tuhan pasti dia turuti. Kalau dia membangkang dengan firman Tuhan, nggak bisa disebut nabi, tapi disebut pengikut iblis. Nah gitu. Lantas, Pak Ustadz, kenapa firman jadi manusia? Kenapa Pak Ustadz mengatakan bahwa saya menduakan Tuhan? Sedangkan di satu sisi, saat Musa percaya kepada firman Tuhan, Musa memilih
percaya kepada firman Tuhan, Pak Ustadz tidak mengatakan itu sedang menduakan Tuhan. Saat saya memilih percaya kepada firman Tuhan yang menjadi manusia, Pak Ustadz menuduh saya percaya kepada menduakan Tuhan. Baik, Bang. Anda perlu tahu ya, penjelasan Tuhan melalui para nabinya. Nabi manapun, termasuk Yesus, nggak ada firmannya jadi manusia, nggak ada. Oke, Pak Ustadz, mungkin kita mulai Nabi, dulu, bentar. ya. Abraham. Tuhan menyampaikan Tuhan itu Esa. Nggak ada Tuhan mengajarkan kepada Abraham firman jadi manusia. Makanya nggak ada Abraham mengajarkan firman jadi manusia. Kepada Musa, Tuhan menjelaskan dia Esa. Nggak ada dia mengatakan firman jadi manusia. Makanya Nabi Musa nggak pernah mengajarkan firman jadi manusia. Kepada Yesus, dia menyampaikan bahwa, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus pun tidak ada mengajarkan firman jadi manusia. Nggak ada. Pak Ustadz. Jadi Anda itu bukan mengikuti para nabi, bukan mengikuti Tuhan. Kalau mengatakan firman jadi manusia, tapi Anda memelintir firman Tuhan. Yang artinya apa? Sombong terhadap ayat-ayat Tuhan. Atau Ya, Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz baca dulu di Lukas 9. Ini ada yang menyaksikan. Ada Yohanes, ada Yakobus, ya, dan ada Yesus. Di sini ada Musa dan ada Elia. Jika Musa dan Elia tidak sepakat bahwa firman itu telah menjadi manusia, apakah mereka mau turun begitu, saudara? udah, kau kan pakai Lukas, betul nggak? Apalagi ada suara dari langit, Bang. lagi, Pak Ustadz. Bang, Ada suara lagi. dari Anda pakai langit. Lukas, betul nggak? Ya, sebentar Pak Ustadz. Kita selesaikan satu persatu dulu. Enggak, yang saya tanyakan ayat yang Anda bawa Lukas gitu. Iya, benar. Ya udah, baca dulu Lukas 1 sampai 3 sebelum Anda bawa Lukas keseluruhan. Lukas 1. Ya, Lukas 1 sampai 3. Oh, tentang hal itu kan Lukas menyelidiki dari saksi-saksi mata. Iya. Artinya Lukas 4 yang Anda bawakan, Lukas 3 atau 4 tadi yang Anda bawakan. Sejak kapan Lukas melihat Musa sama Yesus? Ya, dari Petrus dan Kitab Yohanes. penyelidikan Anda bawa sama saya gitu. Dari Petrus. Lukas kapan melihat kejadian itu, melihat Yesus ketemu Musa? Itu kapan Lukas itu? Dari Petrus, Yohanes, Yakobus. Nah, kan nggak jelas. Mereka Dari bersaksi. kesaksian dan penyelidikan si A, si B, si C. Ada nggak Gitu. ada nggak tertulis di kitab Petrus, Yohanes dan Yakobus menyatakan bahwa kesaksian Lukas itu tidak benar? Kesaksian Lukas itu tidak benar. Ada nggak? Kalau kesaksian Lukas itu benar, maka tidak ada kontradiksi dengan tulisan Yohanes dan Matius. Tunjukkan datanya di mana bahwa kesaksian Lukas itu tidak benar. Menurut perkataan Pak Petrus mungkin, kayak menurut Yohanes, atau mungkin menurut Yakobus mungkin. Bang, kata Yesus, orang yang bersaksi tentang aku, kesaksian itu tidak benar. Gimana sih? Orang yang bersaksi tentang aku. Iya, yang bersaksi tentang aku, kata Yesus, kesaksian itu tidak benar. Orang yang bersaksi tentang aku, kesaksian itu tidak benar. Iya. Bentar ya. Sekalian usah sambil cari, saya mau lanjutkan yang tadi, Pak Ustadz. Bukan, saya bukakan gitu ayatnya. Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa sombong itu tidak bagus. Pak Ustadz, sombong itu berarti termasuk dari bagian dari syirik ya? Bentar Bang, kita bahas dulu yang tadi ya. Oh, baik. Nih. Bentar. Saya bukakan, bukan ayatnya ini. Ayo. Silakan, Anda mau bahas apa dulu? Ya, yang tadi tentang yang sombong. Apakah sombong itu termasuk syirik atau tidak? Nih Bang, ya. Bagian dari hawa nafsu tidak sombong itu. Nih Bang, ya. Bentar, jawab Yesus kepada mereka. Katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar.
Jadi tentang Yesus tuh apa yang diucapkan Yesus yang benar, bukan diucapkan Lukas. Oh, kalau itu mah benar Gimana adanya. Itu benar sih? adanya. Jadi Ingat kalau kalimat Pak tentang Ustadz tadi Yesus, dulu. ingat, bentar. Kalimat Yesus, kalau dia bersaksi tentang dirinya baru itu benar. Kalau dari orang lain, Mana nggak kalimatnya? ada yang benar. Enggak, sebentar. Mana. Saya buka. Enggak ada bilang dari orang lain. Mana kalimat apa ayatnya? Saya buka sekarang. Mana? Nih, Berapa? Yohanes 8 nomor 14. Sebentar saya cari. Yohanes 8 ayat ayat berapa? 14. 14. Kita buka ya, kita lihat apakah seperti yang jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Nah, pertanyaan saya, Ustadz, tadi Ustadz bilang kesaksian dari orang lain itu tidak benar. Coba baca 13-nya dulu. Baca 13-nya dulu. Baca yang 13-nya dulu. Oh, 13. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar. Dah? Iya. Jadi Karena tuduhan terhadap Yesus kalau dengar bersaksi dulu, gini. Kalau Yesus bersaksi dituduh orang Farisi tidak benar. Tapi Yesus menyangkal kalau dia bersaksi baru itu benar dan kesaksianku itu benar. Bukan. Adakah Yesus mengatakan kesaksian dari orang lain itu benar? Nggak ada. Makanya Yesus menambahkan di situ, Bang. Ya, sebab aku tahu, kata Yesus, dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Enggak, itu kalimatnya Dari Pak mana Ustadz aku udah datang dan rubah. kemana aku pergi. Itu kalimatnya Pak Ustadz rubah. Artinya gini, Pak kenapa Ustadz saya rubah bawakan kalimat. ayat itu? Tolak ukurnya, bila Yesus bersaksi tentang dirinya, baru itu benar. Kalau Enggak, kesaksiannya enggak. bukan dari Yesus atau dari Lukas, dari Paulus, nggak ada yang benar itu. Dengar Pak Ustadz, dalam istiadat Gitu maksudnya. dalam istiadat Yahudi, seseorang bilang dia bersaksi tentang dirinya sendiri, kesaksian itu tidak dibenarkan, tapi harus ada orang lain yang bersaksi tentang dia. Sehingga di sana kritik orang Farisi itu kepada Yesus bahwa engkau bersaksi tentang dirimu sendiri, jadi kesaksianmu itu tidak benar. Tapi Yesus bilang biarpun dia bersaksi, bukan kalau dia bersaksi tentang dirinya sendiri itu baru benar. Enggak demikian Pak Ustadz. Pak Ustadz itu ngerubah kalimat. Kalau merubah kalimat Ya, itu Yesus aja maknanya juga berubah. Tuh Anda Ustaz. tahu harus ada saksi, kata Anda. Lukas saksinya dari mana dia lihat Yesus sama Musa? Sedangkan Kan Lukas menyelidiki. Bentar, Lukas kan Anda tahu di Lukas tadi dia menyelidiki. Sedangkan kata Anda yang benar itu ada saksinya. Jadi Lukas tuh siapa saksinya yang melihat Yesus dengan Musa lagi ngomong? Oke. Nah, Jauh Bang Lukas tuh. Pak Ustadz. Kan ada tuh Yohanes, ada Petrus, ada Yakobus. Nah, jika kesaksian Lukas tidak benar, sudah pasti Petrus akan menulis, Lukas kamu menulis salah itu. Saya nggak pernah ketemu Musa dengan Elia bersama Yesus, kok kamu nulisnya gitu? Atau begini Iya, makanya saja, Pak dibantah Ustadz. Yesus. Saya bisa tahu, Pak Ustadz. Bentar, makanya saya kasih bantahannya sama Anda. Kalau bersaksi tentang Yesus, kalau Yesus sendiri yang bersaksi baru itu benar, dapat dipercaya. Kalau orang lain, ada nggak jaminan mana? Yesus itu benar? Pak Ustadz Bentar, saya tanya sama Anda, ya. Bukan merubah kalimat. Nggak Yesus merubah berkata kalimat. kalau dia bersaksi tentang dirinya, Yesus bilang, baru itu benar. biarpun, kata biarpun berbeda dengan Bang, jika dia bersaksi tentang biarpun dirinya sendiri kalaunya baru orang itu benar. bersaksi, Itu ya. berbeda kalimat, Nah. maknanya berbeda. baik. Tuh kalau dia Biarpun bersaksi aku tentang dirinya bersaksi sendiri, tentang Yesus diriku itu, sendiri, tetap itu benar. kesaksianku itu adalah benar, bukan. Ada nggak kata Yesus selain diriku juga benar? Mana dalilnya? Mana kata Yesus? Nggak ada.
Nggak ada. Pak Ustadz Makanya suka di luar sekali Yesus merubah nggak kalimat. bisa dipercaya. Bukan merubah kalimat. Itulah ya ayat yang saya suguhkan kepada Anda. Ucapan selain Yesus itu Gini tidak dapat aja. dipercaya karena saya tidak langsung ada jaminan tunjukkan dari aja ya. Yesus. Saya langsung tunjukkan biar semua jadi saksi ya, bahwa Ustadz merubah kalimat ya. Bentar ya. Pak Ustadz, ini kan ada Nah, protes tunjukkan orang dulu Yahudi. dalil kau. Ya, ini kan protes orang Yahudi ini. Ya, kata orang-orang Farisi kepada Yesus ya, engkau bersaksi tentang dirimu sendiri. Ya, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi. Nah tadi Pak Ustadz bilang apa? Tadi Pak Ustadz bilang Nih, Yesus kau baca bersaksi dulu. tentang dirinya sendiri baru benar. Mana kata itu baru Iya, benar? betul Mana? kayak gitu. Karena kata Yesus, aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Nggak perlu dia. Aduh, Pak Ustadz. Makanya dia tidak perlu kesaksian Lukas, nggak perlu kesaksian Yohanes atau Matius. Kalau yang berkata tentang Yesus adalah dirinya sendiri baru benar. Karena Yesus tidak perlu kesaksian orang lain. Tuh, kata dia. Mana Yesus Makanya ini bilang kau nggak baca, perlu? Bang, Mana ya. Yesus bilang nggak perlu kesaksian Nih ya. orang lain. Mana Nih, kalimatnya? Yohanes 5. Mari, ini saya bacakan buat Anda dulu ya. Yohanes 5 nomor 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksiannya diberikannya tentang aku adalah benar, kata Oh, Yesus. itu Oke? ada orang lain itu. Kamu telah Ada orang Bentar, lain itu. kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia bersaksi tentang kebenaran. Tapi Yesus menolak kesaksian di luar dia karena dia tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku yang mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ngapain kau ikut Lukas? Makanya kalau Yesus ngomong tentang dirinya ya kesaksiannya itu benar gitu. Kalau di luar Yesus dia nggak perlu kesaksian manusia, kata Yesus. Itu bukan Itu di luar lalu kau bawa Yesus. Lukas sama saya. Itu Yohanes. Lihat, saya baca lagi. Aku bersaksi tentang diriku sendiri dan juga sebentar. Yang tadi Yohanes ayat keberapa ya? Oh, dan di 34. dalam kitab Taurat Musa ayat berapa? Yohanes 5 nomor 34. Oh, udah bergeser lagi tuh Pak Ustadz. Pak Ustadz ini lompat-lompat. Ya iya, dua yang saya bawa. Makanya kau perhatikan. Pak Ustadz suka lompat. Jadi di luar perkataan Yesus, kita tidak bisa mengambil itu kebenaran gitu. Karena dia tidak perlu kesaksian manusia, itu kata Yesus. Ya, begini, saya berusaha juga. Pasti Pak Ustadz tidak percaya, ya kan Pak Ustadz. Saya ingin tahu nih Pak Ustadz. Ada satu hal lagi saya ingin ketahui dari Pak Ustadz ya. Apa tuh? Kan Nabi Yunus ini diutus ke kaumnya. Nah di saya juga ada Nabi Yunus juga Pak Ustadz. Tapi masalahnya diutus ke bangsa lain yaitu Niniwe. Nah diutus ke Niniwe. Lalu? Nah sehingga dalam perjalanannya itu kan dia dibuang ke laut ya sehingga dimakan ikan paus. Nah kalau Pak Ustadz itu Nabi Yunus daerahnya di mana? Kalau boleh saya tahu. Kalaunya Nabi Yunus dalam Islam kah gitu bang? Menurut Anda? Hah? Menurut Islam gitu Nabi Yunus. Daerah Irak. Nabi Yunus orang Irak. Di daerah Nineveh kalau nggak salah. Datanya mana Pak Ustadz? Yunusnya daerah Irak. Biar saya coba cari. Di Quran surah berapa mungkin saya cari. Oh, kalaunya untuk masa Quran tidak berbicara di daerah mana. Enggak. Tidak bicara kita. Al-Quran bukan yang kayak gitu.
menceritakan detail kepada kita tentang para nabi, enggak. Tapi kalau Anda meminta di luar Al-Quran, itu daerah Irak. Nah gitu juga Abraham. Abraham kan daerah Persia. Kalau di Al-Quran dikatakan diutus ke mana tuh? Kalau di Al-Quran diutus, memang dia diutus. Cuma tidak dikatakan di sebuah kota ini, enggak kayak gitu. Oh jadi Yunus itu orang mana sih Pak Ustadz? Saya jadi bingung nih Pak Ustadz. Ya, makanya saya bilang Yunus itu dari Irak dia. Menurut surah Yunus itu yang surah Yunus 98 ya 98. Ya bang, Al-Quran itu beda dengan yang Anda mau gitu. Sama alam Contoh dia. nih ya, waktu dibuang ke laut, dia ada ceritanya, ditelan ikan paus ada. Terus dia diutus kemana? Ke Irak nih, Nineveh. Gitu. Diutus ke Irak. Mm-mm. Emangnya ini yang tinggal di Irak tuh kaum apa saudara? Yunus orang mana tuh? Kalau kaum Nabi Yunus itu, jujur saya lupa nama kaumnya. Ada disebutkan. Dia Bani Israel bukan? Gitu. Lah, kalau Irak Bani Israel bukan? Irak Bani Israel. Ayo, Saya nggak tahu. ada Irak. Bani Israel di Irak, coba. Saya nggak tahu Pak Ustadz. Itu kan iman Pak Ustadz. Karena saya bertanya tuh sesuai iman Pak Ustadz. Kalau Ya saya itu, sih, kalaunya- Yunus orang. Kalaunya orang- penjelasan Islam kayak gitu, Bang. Kalau Dia saya kalaunya sih, di Al-Quran, kalau Anda tanyakan di mana dia, diutus kemana, apa nama kaumnya, kaum-kaum tertentu aja disebutkan Allah, kayak kaum Saba, kayak kaum Samud, yang menjadi pelajaran gitu, yang menjadi pelajaran terhadap kaum itu, baru disebutkan Allah. Tapi kalau menceritakan Nabi, Allah itu tidak menceritakan kaumnya, enggak. Tapi dia diutus ke sebuah kaum, pelajaran apa dari Nabi itu yang dapat diambil gitu. Ah gitu. Oh berarti ada Beda. Nabi selain Bani Israel ada ya? Banyak, Abraham aja bukan Israel. Saleh bukan Israel, Hud bukan Israel, bukan. Jadi kepercayaan Islam itu tidak semua nabi itu dari Israel, ada di luar Oh, Israel. Yunus bukan Israel. Jadi kayak gitu, ada beberapa nabi yang di luar Israel gitu. Oh gitu. Kalau Yunus orang mana dia, Pak Ustadz? Kalau Yunus di Irak, Nineveh. Orang Irak. Nah, orang Irak diutus kepada orang Irak lagi gitu. Ya kepada kaumnya. Oh berarti satu pulau itu dia harus nyebrang ya? Bukan menyeberangi. Oh, Cerita Nabi Yunus itu berarti lengkap. Saya ada sih kitabnya. ikan pausnya di darat bisa? Otak kau di mana, Bang, ikan paus di darat? Sejak kapan lo ikan paus di darat? Ini kacau, Abang, ini cara mikirnya. Enggak, dia ditelan ikan paus enggak sih Pak Ustadz? Gini aja ya, kalau kau mau saya kasih linknya tentang Iya, masalah coba. Nabi Yunus. Siap. Ya, kayak gini aja. Nih nanti saya kasih linknya. Nambah Nabi Yunus penjelasannya dalam Al-Quran kan Iya, kayak iya. gitu. Ini surah-surahnya, Catat, ya. sedikit literasinya. Nih ada nih nabi-nabi yang kemudian dan kami telah memberikan wahyu pula. Kepada siapa nih? Ada semuanya. Nah di dalam ayat ini ada Nabi Yunus namanya kayak gitu ya. Ya, Setelah sebentar. Nabi Ayub dan Harun. Oke, ceritanya ada di sini semuanya. Dia diutus kemana kan kayak gitu. Nih, setelah kaumnya kan nggak ada disebutkan Allah nama kaumnya apa gitu di Al-Quran itu. Oh nama. Tapi setelah tempatnya. kaumnya tidak mau mendengar seruan Nabi Yunus, beliau kecewa dan sedih lalu pergi meninggalkan Nainawa atau Nineveh tadi menuju Halab, Aleppo. Jelas ceritanya. Aleppo di mana? Di Suriah. Dan terus menuju kota Yafa, Palestina. Menuju dia ke pantai Laut Tengah. Lalu berencana berlayar. Di situ dia ditelan ikan paus. Paham? Itu di surah berapa tuh Pak Ustadz? Biar saya nanti buka. Nih, kau buka aja. Nah, nanti Quran saya surah berapa?
ketik aja cerita kisah nih, kisah Nabi Yunus alaihi salam oleh Yunahar Ilyas. Di sini ada ayat-ayatnya. Ada nama ayat Yunusnya kan, ada nama surah tuh. Ada An-Nisa 163, dijelaskan semua. Tuh. Jelaskan semua, ada As-Saffat ayat surah ke-37. Ayat ke-139, 139. Bentar, Bang. Sebut Anda buka aja langsung. Anda ketik aja di Google. Saya malas ceritain satu-satu gitu. Kisah Nabi Yunus AS oleh Yunahar Ilyas. Dah, Anda bisa baca ceritanya sampai selesai nanti, oke? Dan surah-surah yang dipakai. Nah, itu ya. So, banyak. So, Anda baca sendiri nanti, biar nggak nanya lagi sama saya. Saya udah Oke. coba buka Pak Ustadz. Hanya saya temukan itu saya temukan itu surat Al-Anbiya 87, 88. Habis itu surat Bang, Yunus. cerita 98. nabi-nabi itu tidak selalu di Al-Quran. Ada literasi di luar Al-Quran yang diceritakan. Nah, paham? Jadi kalaupun cerita itu tidak ada di Al-Quran, itu ada di lain, kita bisa pakai gitu Pak Ustadz. Gini, contohnya Yunus tadi. Ya, dia kan tokoh dalam Quran. Lalu diceritakan sesuai sejarah di mana dia berada, sesuai penelitian dari literasi maupun dari penjelasan para ulama. Kalau kami kayak gitu. Oke? Enggak, maksudnya begini. Apakah pedoman utama itu Al-Quran atau ada juga di luar Al-Quran? Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran itu dijelaskan oleh para ahli sejarah. Tuh. Terus Jika di dari Al-Quran ulama. tidak ada, jika di Al-Quran tidak ada, Ngapain diceritain? enggak, maksudnya misalnya begini Pak Ustaz. Misalnya di Al-Quran tidak ada tempatnya, tapi dari penjelasan orang itu ada tempatnya. Itu Ya iya, orang Yang saya menjelaskan dari pakai penelusuran, Bang. saya harus pakai Penelusuran Al-Quran atau sejarah dan pakai jejaknya. penjelasan Jadi kalaunya tentang Yunus tidak ada daerahnya, kenapa di luar Al-Quran ada daerahnya? Orang meneliti, paham nggak? Heran, jadi nggak semua di Al-Quran itu dituliskan Yunus daerahnya, tinggalnya, umurnya, orang tuanya, terus kemana dia? Bukan tugas Quran kayak gitu. Kalau kau menemukan sebuah nama di Al-Quran itu, ya contoh Korun dijelaskan oleh sejarah, contoh Yunus dijelaskan oleh sejarah, contoh Soleh nggak ada di kitab kau, dijelaskan sejarah, contoh juga apa, Abraham nggak ada, Abraham itu kemana, tapi dijelaskan oleh sejarah. Nggak kayak gitu, kayak nggak satu-satu disebutkan Quran nggak. Oke. Iya, maksudnya pedoman utamanya yang mana nih Pak Ustadz? Pedoman utamanya Al-Quran, rujukannya Al-Quran, dijelaskan oleh sejarah, paham? Paham nggak? Pedoman utamanya Al-Quran dijelaskan oleh sejarah, tuh. Berarti penjelasan bisa melampaui Al-Quran, nggak masalah? Atau masalah? Nggak ada penjelasan melampaui Al-Quran, nggak pernah ada. Kalau misalnya di Al-Quran nggak disebut namanya, tapi di penjelasan disebut namanya. Kalau di Al-Quran tidak disebutkan namanya, berarti nggak ada penjelasannya, paham? Nggak, maksudnya nama tempat. Ngapain menjelaskan yang nggak ada, coba? Nggak, kan begini Pak Ustadz. Misalnya di Al-Quran tidak ada Niniwe. Terus di dalam penjelasan ada Niniwe. Nah, jadi pertanyaan dia dapat Niniwe ini dari mana? Sedangkan Dari pedoman sejarah, utama, udah dibilang dari sejarah. Dari sejarah, oknumnya disebutkan Quran, ya oknum tadi diteliti di mana dia hidup dari sejarah, paham? Gitu. Bingung dia. bingung saya. Iya, nggak apa. Pak Ustadz, Oke. saya makasih banyak. Saya pamit turun dulu. Mohon maaf. Itulah kalau Anda kata-kata yang pelajari saya- Al-Quran itu. Iya. Al-Quran itu kayak gitu, Bang. Contoh Saya ya, dia bingung, turunnya. Turun-turun kayak gini, perintah sholat.
Nggak ada dia di dalam Quran tuh perintah sholat tuh baca ini, baca itu, nggak ada, Bang. Dari mana penjelasannya sholat? Dari Nabi. Ya kayak gitu. Perintahnya di Quran dijelaskan oleh Nabi. Namanya di Al-Quran dijelaskan oleh sejarah. Terus sebutannya ada di Al-Quran dijelaskan oleh sains. Jadi Al-Quran